Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang VHLP Concert dengan beranggota Alicia Laili Awaliyah dengan NIM 06, ada M. Nizar Filah Fatuba dengan NIM 17, dan saya sendiri Ibrahim Diani Sabilando dengan NIM 18. Pengertian dari FHRP ini singkatan dari First Hop Redundancy Protocol, adalah sebuah protokol yang menyediakan jaringan yang tinggi kesediaan baik availability yang menyediakan hardware hampir seketika failover tanpa intervensi administrator. Ini menghasilkan sebuah hot standby router group, termasuk router utama yang meminjamkan jasa untuk setiap paket yang ditransfer ke alamat router siaga. Jika router utama gagal, maka akan digantikan oleh router siaga. Manfaat dari VHLP ini mencegah signal single point of failure. Tanpa FHLP, sebuah jaringan mungkin memiliki satu titik kegagalan kritis jika router lapisan pertama atau gateway default mengalami masalah yang mati. Yang kedua ada kesediaan layanan yang tinggi. Yang ketiga ada pemulihan cepat. Yang keempat ada pengalaman penggunaan yang lebih baik. Untuk selanjutnya jenis-jenis FHRP. Yang pertama HSRP atau Host Type Router Protocol adalah salah satu protokol First Hop Redundancy Protocol FHRP yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menyediakan redundansi dan ketersediaan tinggi pada lapisan pertama jaringan. Untuk kelebihan, yang pertama, ketersediaan tinggi. HSRP memberikan ketersediaan yang tinggi dalam jaringan dengan memungkinkan peralihan yang cepat antara router aktif dan cadangan jika terjadi kegagalan. Yang kedua, konfigurasi sederhana. HSRP memiliki konfigurasi yang relatif sederhana dan mudah dipahami, terutama jika ada penggunaan perangkat Cisco. Yang ketiga, dukungan vendor. HSRP didukung dengan baik oleh perangkat Cisco yang banyak digunakan dalam jaringan bisnis. Untuk kelemahannya, yang pertama, vendor spesifik. HSRP adalah protokol yang spesifik untuk perangkat Cisco, sehingga tidak sejalan dengan perangkat dari vendor lain. Untuk yang kedua, fitur terbatas. Meskipun HSRP efektif dalam meningkatkan ketersediaan, fitur-fitur tambahan seperti load balancing tidak didukung. Untuk yang kedua, jenis-jenis FHRP. Untuk penjelasan FRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol adalah protokol First Hop Redundancy Protocol yang mirip dengan HSRP, Host Standby Router Protocol. FRRP digunakan dalam jaringan komputer untuk menyediakan redundansi dan ketersediaan tinggi pada lapisan pertama jaringan. Untuk kelebihan standar industri. Yang pertama, standar industri. FRRP adalah standar yang diakui dalam industri, yang berarti banyak vendor perangkat jaringan pendukungnya. Ini memungkinkan interoperabilitas antara berbagai perangkat. Yang kedua, fleksibilitas dalam penentuan prioritas. Anda dapat menentukan prioritas router untuk mengontrol pemilihan router master, memberikan fleksibilitas dalam konfigurasi. Yang ketiga, keadaan. VRRP memiliki kemampuan pemulihan yang cepat jika router master mengalami kegagalan, yang menjaga ketersediaan jaringan. Untuk kelemahan, yang pertama, konfigurasi yang
lebih rumit. Konfigurasi VRRP bisa lebih rumit dibandingkan HSRP, terutama jika Anda ingin memanfaatkan fitur-fitur lanjutan. Yang kedua, overhead jaringan. Penggunaan VRRP dapat menambahkan sedikit overhead jaringan karena pesan-pesan VRRP harus terus-menerus ditransmisikan untuk memonitor status router. Untuk yang ketiga, jenis-jenis VARP. Untuk jenis yang ketiga, GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol adalah protokol Fish-Hook Redundancy Protocol yang menggabungkan fitur redundansi yang load balancing seperti HSRP dan VRRP. GLBP memungkinkan beberapa router bekerja bersama sebagai atau entitas virtual dengan satu alamat IP dan satu MAC address. Untuk kelebihan, yang pertama load balancing. GLBP adalah satu-satunya protokol VRP yang mendukung load balancing. Ini memungkinkan penggunaan sumber daya jaringan yang lebih efisien dan menghindari overloading satu router. Yang kedua, ketersediaan tinggi. Seperti protokol FHRP lainnya, GLBP juga memberikan ketersediaan yang tinggi dengan kemampuan pemulihan cepat jika router master mengalami kegagalan. Yang ketiga, dukungan vendor. GLBP didukung oleh berbagai vendor perangkat jaringan, sehingga bisa digunakan dalam lingkungan campuran. Untuk kelemahannya, yang pertama, konfigurasi yang kompleks. Konfigurasi GLBP bisa lebih kompleks dibandingkan dengan HSRP atau VRRP karena melibatkan pengaturan load balancing. Itu yang kedua, overhead jaringan. Penggunaan GLBP dapat menambahkan sedikit overhead jaringan karena pesan-pesan GLBP harus terus-menerus ditransmisikan oleh memonitor status router. HSRP, VRRP, dan GLBP. Yang pertama itu fitur konfigurasi. HSRP itu relatif sederhana dan mudah dipahami, terutama dalam lingkungan Cisco. Kalau VRRP itu standar industri dengan konfigurasi yang sedikit lebih kompleks daripada HSRP. Nah, GLBP konfigurasinya itu lebih kompleks, terutama untuk memanfaatkan load balancing. Selanjutnya ada ketersediaan tinggi. Pada SRP menyediakan kesediaan tinggi dengan peralihan cepat antara router aktif dan cadangan. Pada VRRP menyediakan ketersediaan tinggi dengan pemilihan router master dan pemulihan cepat. Sedangkan pada GLBP menyediakan kesediaan tinggi dengan pemilihan router master dan load balancing. Selanjutnya ada load balancing. Pada HSRP dan VRRP itu tidak mendukung load balancing, sedangkan pada GLBP itu mendukung load balancing untuk optimalisasi penggunaan sumber daya jaringan. Yang terakhir ada overhead jaringan. Pada HSRP dan VRRP itu tidak ada overhead tambahan, sedangkan pada GLBP sedikit overhead jaringan karena pesan-pesan GLBP harus terus-menerus ditransmisikan. Jadi kesimpulan pentingnya FHRP dalam jaringan adalah tidak bisa dianggap remeh karena FHRP adalah elemen kunci dalam menjaga ketersediaan dan keandalan jaringan komputer. Ini memastikan bahwa jaringan tetap aktif dan tersedia bahkan ketika terjadi kegagalan pada router. Dengan FHRP, pemulihan yang cepat dapat dicapai dalam situasi kegagalan. Yang penting untuk menjaga kontinuitas bisnis dan pengalaman pengguna yang lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh mengenai topologi FHRP. Mungkin udah tampil di layar. Nah, pada topologi FHRP ini saya memakai contoh yang paling sederhana yaitu HSRP.
Mengapa? Karena konfigurasinya yang paling mudah. Nah, di sini digunakan 3 buah router. Untuk R2 atau router 2 itu digunakan sebagai router master, router aktif, atau bisa router utama. Nah, di sini kita pakai R1 dan R3 sebagai standby router atau router cadangan ketika R2 itu terjadi bermasalah. Nah, dapat dilihat konfigurasi pada R1. Nah, di sini standby versi 2 ya. Di R3 juga standby versi 2. Nah, ketika misal nih, ketika R3 itu putus, nah paket yang dari PCB ini tidak bisa meneruskan ke web server tanpa diatur jalan atau arus ini internetnya. Nah, sedangkan jika kita mengatur gateway pada router, nah jika kita mengatur R1 dan R3 sebagai standby, ketika R3 ini rusak, PCB bisa meneruskan dari switch 3 ke switch 1, lalu R1, lalu R2, baru ke internet dan web server. Nah, ketika kita pasang lagi R3 di sini, kita pasang lagi, PCB itu nggak akan langsung ke R3 gitu. Jadi kita harus ngatur rem di sini dulu gitu. Jadi intinya pada HSRP ini itu tuh daripada VRRP dan GLBP ini tuh yang paling sederhana, yang menyediakan redundansi tinggi tetapi tidak mendukung load balancing seperti GLBP. Dan untuk kelemahan dari HSRP ini daripada VRRP dan GLBP itu, yang pertama itu membutuhkan minimal 2 router karena yang satu untuk utama dan yang satu untuk standby router atau cadangan. Nah, pada HSRP ini juga memiliki kelemahan tidak bisa otomatis untuk menentukan master router dan standby router. Jadi harus kita konfigurasikan seperti yang tadi dicontohkan. Sedangkan pada VRRP itu langsung gitu. Jadi otomatis master yang mana, standby yang mana gitu. Mungkin cukup sekian dari topologi yang saya buat. Oke, selanjutnya lanjut sesi tanya jawab. Aku izin bertanya ya, apa perbedaan utama antara HSRP, VRRP, dan GLBP dalam konteks tujuan utama penggunaan dalam jaringan? Izin menjawab. Untuk HSRP dan VRRP yang untuk memberikan ketahanan jaringan dengan menghadirkan router cadangan sebagai standar dalam metode aktif atau standby, sementara GLBP bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jaringan dan memungkinkan load balancing di antara router aktif. Izin bertanya, mengapa HSRP dan VRRP dianggap sebagai protokol aktif atau standby, sementara GLBP menawarkan load balancing? Bagaimana cara perbedaan ini memengaruhi kinerja jaringan?
Jadi HSRP dan VRRP itu menghadirkan satu router aktif dan satu router standby. Jadi minimal tuh ada 2 router ya. Ada hanya satu router yang melayani lalu lintas. Jadi misal router masternya itu terjadi kegagalan, nah standby router tuh langsung mengambil alih gitu. Tapi dalam GLBP beberapa router dapat berfungsi sebagai router aktif secara bersamaan sehingga trafik dibagi secara cerdas di antara mereka dan meningkatkan kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Jadi begitu perbedaannya. Oke, selanjutnya mungkin aku mau bertanya bagaimana router aktif dalam HSRP dan VRRP ditentukan? Apa yang mempengaruhi prioritas mereka? Itu gimana? Oke, izin menjawab ya. Router aktif ditentukan berdasarkan prioritas yang diatur oleh administrator. Router dengan prioritas tertinggi akan menjadi router aktif. Jika ada 2 router yang diprioritaskan yang sama, IP address yang lebih tinggi digunakan sebagai faktor penentunya. Jadi begitu. Oke. Mungkin kurang lebihnya presentasi dari kami dan presentasi juga di topologi dari kami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.